teman-teman semuanya, salam ceria dari Austria. Masih bersama saya Indra Laimer, vlogger Indonesia yang ada di Austria. Hari ini Indra mau curhat teman-teman. Jadi beberapa hari yang lalu Indra posting di FB di sebuah grup. Nah, ada bapak-bapak yang komen seperti ini ke Indra ya, bikin Indra itu ngenes dan menyedihkan seperti itu. Komennya itu, demi kebahagiaan duniawi tega meninggalkan orang tuanya. Nah, saya jawablah seperti ini teman-teman. Nggak tahu apa menurut pendapat kalian itu jawaban saya itu benar atau salah, silahkan komen di bawah ya. Jadi saya jawab, meninggalkan orang tua itu bukan berarti kita itu tidak sayang lagi kepada orang tua, bukan berarti kita itu tidak berbakti kepada orang tua, bukan berarti kita itu melupakan orang tua, dan bukan berarti kita itu anak durhaka. Seperti itu. Setiap anak itu memang diharuskan untuk mandiri. Karena apa? Sudah dari kecil mereka dihidupin, dibiayain. Sudah membebani orang tua. Kalau sudah waktunya kerja, entah di mana kerja, entah di luar kota atau di luar negeri, harus meninggalkan orang tuanya, ya mereka harus bekerja supaya tidak membebani orang tua lagi. Dan kalau mereka menikah sama orang di luar pulau atau sama WNA seperti saya, itu memang sudah takdirnya seperti itu, jalan hidupnya seperti itu gitu loh. Tetapi meninggalkan orang tua itu bukan berarti kita itu tidak punya tanggung jawab lagi kepada orang tua. Tetap saya dulu meninggalkan orang tua saya waktu harus bekerja ke luar negeri, ya tetap saya harus kirim duit untuk orang tua saya. Sekarang saya menikah, saya menetap di luar negeri, ya tetap kalau orang tua saya sakit, ya saya yang harus membiayai. Kalau orang tua saya butuh untuk kehidupan sehari-hari, ya saya harus ikut membantu. Seperti itu. Jadi bukan berarti meninggalkan orang tua itu melupakan orang tua. Nah, kalau ada yang meninggalkan orang tua terus melupakan orang tuanya, itu ya salah besar. Itu yang harus dihakimi. Bukan orang seperti saya ini. Mungkin beliau ini tidak melihat YouTube saya ya, jadi tidak tahu kehidupan saya seperti itu. Jadi asal komen aja gitu. Tapi nggak tahu kalau komennya itu nggak tepat di situasi sekarang ini. Situasi yang dimana ada pandemi, kita nggak bisa mudik, keluar kota aja nggak bisa, apalagi mau mudik dari luar negeri, dari Eropa yang 21 jam di pesawat. Jadi komennya itu nggak tepat waktunya gitu loh. Kalau mau mengingatkan pun nggak tepat waktunya gitu. Di kondisi yang seperti ini nggak tepat pokoknya. Dan setelah ada komen tersebut, saya langsung kirim SMS ke adik saya. Kok ada orang ya bisa tega-teganya komen yang seperti ini? Di mana letak pikirannya gitu loh, nalurinya gitu loh, logikanya itu loh. Kondisinya yang seperti ini bisa komen yang kayak nyukurin gitu loh, syukur kamu nggak pulang-pulang gitu, nggak mudik-mudik gitu. Jahat sekali kan? Walaupun ya mungkin beliau mau mengingatkan saya ya teman-teman. Tapi saya sudah menikah dengan WNA gitu loh. Memang sudah seperti ini, sudah lama saya menikah dengan WNA gitu, mau bagaimana lagi gitu kan. Dan kebetulan saya itu anak nomor 3 dari 4 bersaudara ya teman-teman. Nah, saya itu memang diharuskan untuk meninggalkan rumah orang tua saya. Karena yang berhak tinggal di rumah orang tua saya dan menjaga orang tua saya itu, atau yang diminta orang tua untuk menjaga beliau ini adalah adik bungsu saya. Kebanyakan orang di Jawa seperti itu ya teman-teman. Anak bungsu memang yang ngikut orang tua atau yang diikutin orang tua seperti itu. Jadi saya walaupun menikah dengan orang Indonesia, ya saya harus keluar dari rumah orang tua saya. Karena saya tidak berhak tinggal di situ. Saya memang harus mencari kehidupan sendiri di luar. Entah saya mungkin kalau menikah sama-sama orang Indonesianya harus tinggal di desa sebelah atau di kota sebelah, ya tetap saya harus meninggalkan orang tua saya seperti itu. Tapi ya itu tadi,
kembali ke masing-masing orang sebenarnya teman-teman. Kalau bagi saya, rasa bakti saya atau pengen berbakti saya itu ya besar sekali teman-teman. Kalau bisa ya saya mudik lama, saya nemanin orang tua, itu kalau bisa ya. Tetapi sekarang ini Austria lagi lockdown dan diperpanjang lagi lockdownnya sampai Februari tanggal 7. Itu pun masih belum pasti apakah akan diperpanjang lagi sampai nanti musim semi, kita belum tahu teman-teman. Jadi ya itulah Pak Bapak yang komen itu. Kita itu memang nggak bisa mudik-mudik, nggak bisa kemana-mana Pak. Jadi kalau ada komen yang seperti itu menyakitkan, menyedihkan, bikin ngenes. Saya SMS ke adik saya itu kayak mau nangis gitu ya teman-teman. Kok ada orang yang seperti itu ya? Kayak mungkin kalau dibilang irinya apa sih gitu. Kalau dibilang mengingatkan kok kayak gitu. Seperti itu. Ya mungkin kayaknya, alah Mbak Indra itu kan ucapan cuman sepele aja. Nggak sepele teman-teman. Di situasi yang nggak bisa mudik-mudik ini, ucapan yang seperti itu membuat saya itu jadi apa ya? Jadi sakit hati sekali. Sakit hati sampai saya pikirin itu ya. Sampai saya lihat lagi gitu. Kok komentar kok seperti itu ya gitu. Untungnya saya itu menjawabnya itu seperti itu tadi ya teman-teman. Jadi nggak ada orang yang ikut-ikutan untuk menghakimi saya gitu. Karena saya jawabannya ya kalau menurut saya ya logika, logik gitu ya. Logikanya gimana gitu jawaban saya ya ada benernya seperti itu ya. Jadi nggak ada yang ikut-ikutan komen, yang lainnya nggak ada ikut-ikutan gitu. Kalau mungkin nggak saya jawab gitu, mungkin yang lainnya ikut-ikutan. Iya, gitu, meninggalkan orang tuanya demi nikah sama bule seperti itu. Jadi, ya, tapi ya itu tadi. Kalau kita sudah, apa ya, kalau kita anak itu seharusnya itu hidup mandiri. Jadi, kalau bisa ya, saya sebagai orang tua itu kalau bisa ya saya sendiri ya teman-teman itu menganjurkan anak saya ya untuk hidup mandiri, tapi ya itu tadi mereka tidak melupakan kita sebagai orang tuanya gitu. Jadi walaupun mereka ada di mana, mereka tetap telepon lah, apalah, SMS lah seperti itu. Jadi ya harus meluangkan waktu seperti itu. Kalau saya itu kadang saya itu jarang telepon itu kadang jarang teman-teman. Karena apa? Karena kalau telepon itu nggak mudik-mudik ya teman-teman. Sedangkan kita itu pengen mudik. Setelah telepon itu rasa itu kangen itu nggak bisa dibendung lagi gitu loh. Dan rasanya itu sakit hati sampai mimpi buruk, sampai kadang itu saya itu terbangun tengah malam itu sudah nggak bisa tidur lagi sampai pagi seperti itu. Jadi ya, tapi ya seperti ini memang nasib kita kalau jauh dari orang tua ya teman-teman. Tetapi kan janganlah bilang kalau saya hanya mengejar kebahagiaan duniawi gitu. Karena banyak orang atau banyak pasangan yang mempunyai nasib seperti saya. Misalnya mereka harus tinggal di pulau yang lain dan juga nggak bisa mudik-mudik seperti itu. Kalau mereka harus tinggal terus di rumah orang tuanya itu mereka bekerja apa? Mereka nggak punya penghasilan seperti itu dan hanya membebani orang tuanya yang harus bekerja sebagai petani, sedangkan kita ngikut terus ke orang tuanya, makan dari orang tuanya itu juga nggak betul seperti itu. Jadi banyak juga yang seperti saya bilang tadi harus kerja ke luar negeri, ada yang harus terpaksa transmigrasi ke luar pulau, dan ada yang harus menikah ke luar negeri, harus menikah dengan WNA seperti saya, seperti itu. Jadi kita sendiri tidak bisa menentukan nasib kita seperti itu. Hanya Tuhan yang tahu nasib kita itu bagaimana gitu ya. Jadi
Saya juga tidak berkeinginan, Pak, untuk meninggalkan orang tua saya gitu. Tetapi yaitu tadi, saya tidak suka kalau saya dibilang hanya mengejar kehidupan duniawi seperti itu ya. Jadi ya begitulah curhat saya hari ini teman-teman, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Cus, dadah, wassalam.